Halo semuanya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini riset saya di matkul gerontologi pada lapas dengan kasus pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atalhanan dengan NIM 2207016109 dari kelas psikologi 4C angkatan 2022. Apakah Anda sudah siap untuk mempelajarinya? Mari kita mulai. Identitas subjek bernama atau memiliki inisial Y dengan usia 53 tahun, namun dari pihak lapas mengatakan bahwa beliau ini lansia dengan status sudah menikah namun sudah cerai, memiliki 3 anak dan 2 cucu, pekerjaan sebagai peternak dan tukang pijat, serta kasus yang dialami atau kasus yang dia terima yaitu kasus pembunuhan, tahun masuk penjara sejak 2010 dan hukuman yang diterima ialah hukuman pidana mati. Lalu kenapa kok bisa Pak Y ini terjerat kasus ini? Pada intinya berawal dari diminta menyembuhkan hingga ditantang untuk melawan. Gimana tuh ceritanya? Di tahun 2010, Pak Y yang terjerat kasus pembunuhan ini mendapatkan hukuman pidana mati yang awalnya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Bapak yang sudah memiliki 3 anak dan 2 cucu ini memiliki keseharian sebagai penggemukan ternak dan perawatan jenis-jenis unggas. Jika sudah maghrib, beliau menerima panggilan berupa jasa pijat. Lalu, kenapa Pak Y dapat terjerat kasus ini? Seperti yang sudah dikatakan, berawal dari diminta menyembuhkan hingga ditantang untuk melawan. Awal mulanya pada tahun 2010, Pak Y menjalani kesehariannya seperti biasa. Tibalah akhir bulan sekitar tanggal 28, datang seorang Kopassus yang memiliki ambeien dan ingin menggunakan jasa Pak Y untuk menyembuhkannya. Dikarenakan 20 hari lagi Kopassus ini ada tes kesehatan. Kopassus tersebut saat ini belum memiliki uang. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara Pak Y dan Kopassus tersebut terkait pembayaran. Saat datang yang ke-10 kalinya, di mana umumnya pada tanggal tersebut Kopassus sudah gajian, akhirnya sembari memijat, Pak Y menagih perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Bukannya membayar Kopassus tersebut, justru menghina bahwa Pak Y ini cuma bisa minta uang ke istrinya dengan mengucapkan, "Pak, nek misal butuh apa-apa ki mbok kerja. Ora njaluk bojomu terus." Gitu. Pak Y yang merasa tidak seperti itu otomatis membantah dan menjelaskan. Lagi-lagi bukannya memahami Pak Y, Kopassus tersebut justru memukul Pak Y sebanyak 2 kali dan merasa bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Pak Y dan menantang Pak Y sembari menantang Kopassus tersebut kembali melakukan serangan fisik, namun kali ini Kopassus tersebut menendang Pak Y sampai jatuh terpental. Pak Y yang teringat akan pesan orang-orang tua zaman dulu bahwa ada ilmu kejawen yang bernama Olo Cokro. Ilmu tersebut digunakan untuk melawan orang yang jauh lebih kuat dari diri kita. Kemudian Pak Y menggunakan ilmu tersebut plus menghendaki Kopassus tersebut mati. Dengan 1 kali pukulan tanpa menyentuhnya, Kopassus tersebut mati di tempat. Sebetulnya Pak Y dapat terhindar dari kasus pembunuhan kali ini dikarenakan tidak adanya tanda-tanda pembunuhan. Namun kesalahan Pak Y di sini ialah mengubur Kopassus tersebut di dalam rumahnya. Pak Y ketahuan melakukan pembunuhan dikarenakan pastinya Kopassus jika ada anggotanya yang nggak ada itu dicari dong. Ditambah dengan sinyal terakhir yang terdeteksi dari Kopassus tersebut adalah di rumah Pak Y. Pak Y yang panik karena telepon genggam Kopassus tersebut terus-menerus berbunyi, akhirnya dia buang ke sumur yang ada di rumahnya. Pak Y menyesal setelah melakukan pembunuhan tersebut. Beliau menyesal dikarenakan tidak dapat menahan emosinya saat itu. Setelah ketahuan polisi, respon dari keluarga banyak yang membenci dan menduga bahwa Pak Y telah mempelajari ilmu hitam. Bahkan sang istri saat itu meminta untuk cerai. Jadi hingga saat ini yang merawat atau menjenguk beliau hanya anak dan cucunya. Anak dan cucunya rutin menjenguk Pak Y setiap libur lebaran dan libur sekolah. Saat ini menjenguk Pak Y itu tidak seperti sebelumnya. Dengan aturan yang baru, anak-anak harus datang sesuai dengan jadwalnya. Saat menjenguk Pak Y dan keluarga, makan-makan, ngobrol-ngobrol, melepas rindu,
Pak Y itu orangnya tidak enak jika ingin meminta sesuatu untuk dibawakan. Pak Y takut keluarganya demi menuruti keinginan Pak Y malah menjadikan hidupnya sengsara. Awal Pak Y masuk lapas, beliau mengatakan bahwa sesama napi semua hormat kepadanya. Beliau juga merasa kesepian karena sebelumnya yang biasa hari-harinya penuh kegiatan saat masuk lapas hanya makan tidur dan menjadikan dirinya lebih gemuk. Kalau ada pengajian beliau mengikuti, kalau ada senam dan olahraga beliau mengikuti. Namun jika olahraga tersebut berupa voli atau futsal, beliau nggak ikut karena nggak bisa. Tapi jika timnya menang, beliau ikut senang. Kegiatan di dalam lapas cukup variatif, mulai dari pesantren kilat hingga masak-memasak. Sebetulnya Pak Y merasa bosan karena dirinya sudah berpuluh-puluh tahun melakukannya. Pada saat awal cucunya ikut menjenguk, dia kerap mengajak Pak Y untuk pulang karena cucu Pak Y ini tahunya Pak Y di lapas untuk bekerja. Untuk beradaptasi di lapas, Pak Y menggunakan cara berupa merangkul sesama napi yang menjadi korban bully atau pengeroyokan. Pak Y mengatakan bahwa dulu saat awal beliau masuk itu penjara betul-betul tidak manusiawi. Napi yang baru masuk akan diperlakukan sesuai dengan kasus yang dia terima. Budaya yang ada pada tahun itu adalah siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Bahkan dulu jika tidak dapat makan dari pihak lapas maka tahanan yang lemah akan disuruh makan kecoa. Hubungan Pak Y dengan rekan-rekan lapas saat ini semuanya baik. Semua blok di lapas tersebut mengenal Pak Y. Temannya terkadang memperingatkan jika Pak Y masuk ke blok lain takutnya dikeroyok. Karena kalau Pak Y jalan-jalan itu sendirian, gak bawa teman. Tapi Pak Y merasa tidak ada teman yang paling dekat. Pak Y merasa semua itu sama. Yang penting jika orang lain bersikap baik, maka beliau juga akan bersikap baik. Makanya beliau juga gak takut jalan kemana-mana sendirian. Selama di lapas, kondisi kesehatan Pak Y pun baik. Namun Pak Y memiliki alergi terhadap seafood atau hewan yang hidup di dalam air. Jika Pak Y merasa tidak enak badan atau lelah, nanti akan beliau pijat sendiri karena beliau tahu ilmunya. Pak Y juga kerap meminum vitamin yang dia beli dengan menitipkan ke petugas lapas. Sebelum bertanya ke pertanyaan terakhir, saya menanyakan terlebih dahulu apakah jika sudah mendapatkan hukuman pidana mati itu masih bisa bebas atau tidak. Ternyata jawaban dari Pak Y itu bisa. Bahkan ada teman lapasnya yang berasal dari Nusa Kambangan dan dipindahkan ke Semarang itu bebas pada tahun 2020 kemarin. Akhirnya saya tanyakan rencana Pak Y jika dapat bebas. Pak Y mengatakan beliau ingin melakukan pekerjaannya yang dulu pernah ia lakukan karena menurutnya dengan pekerjaan itu mendapatkan untung yang besar. Mungkin sekian dari presentasi saya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.